Ya, selamat pagi bagi anak-anak sekalian. Semoga hari ini hari yang baik bagi kita semua. Saya juga berharap pagi ini semua dalam kondisi sehat, tetap semangat, walau hanya di rumah saja. Jaga kebersihan dan juga jaga kesehatan. Ya, tetaplah berada di rumah, itu saran dari saya, supaya kita bisa sama-sama mencegah penularan virus corona. Dan saya juga berharap Anda tidak terjangkit virus corona, supaya kita dapat bertemu kembali nanti di sekolah dengan keadaan sehat tanpa kurang apapun. Nah, seperti dipesankan kawan kita juga, ya, si Patrick, semua kenal Patrick kan? Nah, dia berpesan bahwa diam memang tidak menyelesaikan masalah, tetapi diam juga tidak memperbesar masalah. Jadi, tetaplah diam berada di rumah, kerjakan aktivitasmu selama Anda di rumah, dan jangan kemana-mana, dan standby at home, supaya kita tidak terjangkit oleh virus corona. Kita juga berdoa supaya pemerintah dapat dengan segera menyelesaikan dan mencari solusi untuk menuntaskan polusi ataupun virus corona atau COVID-19. Nah, sekarang yang perlu Anda lakukan adalah fokus, karena sebentar lagi kita akan mulai materi kita tentang materi PPKN, yaitu tentang hukum. Kita akan mulai, siapkan dirimu dan konsentrasi. Ya, kita akan memulai materi mengenai hukum. Maka Anda mendengarkan kata hukum, kita akan mempelajarinya, dan minggu lalu kita sudah belajar tentang norma hukum. Ingatkah Anda norma hukum? Saya akan menjelaskan kembali apa itu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang yang berisi ketetapan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara. Saya ulangi sekali lagi, norma hukum adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang yang berisi ketetapan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara. Itulah arti dari norma hukum. Nah, materi pokok kita mengenai hukum ada 5. Yang pertama yaitu pengertian hukum, yang kedua unsur-unsur hukum, yang ketiga ciri-ciri hukum, yang keempat prinsip-prinsip hukum, dan yang kelima adalah upaya penegakan hukum. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat tertentu, yang sifatnya memaksa dan ditetapkan oleh badan berwenang yang jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Saya ulangi, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat tertentu yang sifatnya memaksa dan ditetapkan oleh badan berwenang yang jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Seperti gambar yang saya lampirkan di sini, yaitu gambar timbangan yang menandakan bahwa hukum itu adalah seimbang, artinya adil, berlaku bagi setiap orang dan tidak membeda-bedakan atau tidak timpang tindih. Dan di sini ada palu yang artinya melambangkan ketegasan dari hukum. Itulah arti dari hukum. Nah, unsur-unsur hukum. Apa saja yang menjadi unsur-unsur hukum? Yang pertama, hukum memuat peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Jadi, di dalam hukum dimuat peraturan yang menjadi tingkah laku dalam pergaulan kehidupan masyarakat setiap hari. Unsur yang kedua, dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Nah, badan resmi yang berwajib membuat hukum di Indonesia adalah lembaga legislatif juga eksekutif. Itu tertulis juga di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lembaga legislatif yaitu MPR, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten atau wali kota. Itulah lembaga yang berwajib membuat hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, bersifat mengatur dan memaksa. Nah, hukum ini juga sifatnya mengatur dan juga memaksa. Artinya, setiap apa yang sudah tertulis di dalam sebuah undang-undang, semua warga negara dipaksa untuk melakukannya. Apabila itu dilanggar, maka si pelanggar akan dikenakan sanksi. Itulah unsur-unsur hukum. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika
kita sudah melanggar apa yang sudah diaturkan di dalam undang-undang, maka sifat hukum yaitu memaksa akan memberikan kita sanksi. Dan sanksinya bersifat tegas. Jadi tidak ada yang menjadi tawar-menawar. Ketika kita bersalah, maka akan diberikan hukuman. Itulah unsur-unsur hukum. Selanjutnya adalah ciri-ciri hukum. Apa yang menjadi ciri-ciri hukum ini? Yang pertama, hukum memuat perintah dan larangan. Dan di undang-undang atau di peraturan apapun yang menjadi hukum, pasti di dalamnya memuat perintah dan juga larangan. Perintah artinya sesuatu yang harus kita lakukan yang dianjurkan oleh pemerintah. Larangan adalah sesuatu yang harus kita hindari. Ya, jadi ini perintah dan larangan ini sangat berbeda. Misalnya perintah, misalnya contoh kecilnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah perintah. Sedangkan larangan, jangan membuang sampah sembarangan. Itulah larangan. Yang kedua, berlaku secara umum. Ya benar, ciri-ciri hukum adalah ketika peraturan itu berlaku kepada semua orang dalam satu negara itu. Jadi tidak ada perbedaan. Ketika dia melanggar, dia juga akan dikenakan hukum. Siapapun orangnya, maka hukum itu akan berlaku kepada setiap orang. Yang ketiga, adanya sanksi apabila melanggar hukum. Jadi ciri-ciri sebuah hukum adalah ketika kita melanggarnya, kita akan dikenakan sanksi. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, apa saja yang menjadi sanksi bagi si pelanggar hukum? Nah, sanksi-sanksi yang didapat atau yang diperoleh oleh si pelanggar hukum, yang pertama yaitu sanksi pokok dan yang kedua sanksi tambahan. Nah, yang menjadi sanksi pokok bagi si pelanggar hukum, yang pertama adalah hukuman mati, yang kedua dipenjara, dan yang ketiga didenda. Tapi hukuman mati ketika memang yang dilanggar atau yang dilakukan oleh si pelanggar itu sudah sangat drastis atau sudah sangat fatal sehingga dia harus mendapat hukuman mati. Dan kita misalkanlah dia seorang yang melakukan tindak pidana korupsi, maka dia bisa saja mendapat hukuman mati, tapi bisa juga mendapat hukuman di penjara, dan paling sering juga dia dihukum di penjara dan juga didenda karena dia sudah menggelapkan uang negara. Nah, sanksi tambahan contohnya yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Misalnya, pelanggar yang melakukan tindak pidana korupsi ini, nah pasti dia haknya akan dicabut. Misalnya dia adalah sebagai pejabat negara, maka hak dia sebagai pejabat akan dicabut dan tidak akan diberikan gaji, atau sering dikatakan dengan dimiskinkan. Dan yang kedua adalah penyitaan barang-barang tertentu. Misalnya barang-barang itu adalah hasil dari selundupan ataupun hasil dari korupsi, maka barang-barang itu akan disita oleh negara. Itulah sanksi yang akan didapat bagi si pelanggar hukum. Nah, dan jadi saya berharap semoga anak didikku sekalian tidak ada yang melanggar hukum. Ya, kita lanjut. Kita masuk ke prinsip-prinsip hukum. Apa yang menjadi prinsip-prinsip hukum? Yang pertama adalah supremasi hukum. Artinya, kekuasaan tertinggi berada pada hukum. Jadi di Indonesia ini tidak ada satupun yang melebihi kuasanya daripada hukum. Jadi hukumlah yang berkuasa kepada setiap orang yang ada di Indonesia. Yang kedua, semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hukum itu sah dan adil, tidak timpang tindih. Kita misalkanlah penerapan hukum itu dalam sebuah pemilihan. Maka hak pemilih atau hak pemilu kita sama dengan orang lain, bahwa kita bisa memilih hanya dengan menggunakan hak suara, yaitu 1. Siapapun orangnya, baik dia petani, baik dia pengusaha, pejabat, bahkan sekalipun dia anak presiden ataupun sekalipun presiden, dia hanya mendapat hak 1 suara dalam memilih. Itulah salah satu contoh kedudukan yang sama di depan hukum. Kita lanjut. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta oleh keputusan-keputusan pengadilan. Nah, seperti contoh si pelanggar dan yang dilanggar. Nah, si pelanggar akan mendapat akibatnya apa yang dia perbuat, sedangkan yang dilanggar akan mendapat hak-haknya sebagai warga negara, bahwa haknya akan dijamin oleh undang-undang ataupun hukum, bahwa yang dilanggar akan diberikan
kemudahan atau sebagai imbalan, sedangkan si pelanggar akan diberikan sanksi berupa hukuman. Kita lanjut. Upaya penegakan hukum atau penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini adalah proses penyelesaian suatu perkara agar diperoleh keadilan secara hukum. Ini disebut yang namanya peradilan. Ya. Pelaksanaan peradilan dimulai dari pemeriksaan hingga adanya keputusan hakim terkait sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran hukum. Jadi pelaksanaan peradilan ini yaitu dimulai dari pemeriksaan sampai nantinya hakim menentukan apa yang menjadi hasil dari peradilan tersebut. Jadi tugas dari peradilan ini adalah memeriksa sampai memutus perkara di pengadilan. Nah, demi tegaknya hukum dalam sebuah peradilan diperlukan adanya alat penegak hukum. Apa saja yang menjadi alat penegak hukum? Kita akan pelajari. Yang pertama adalah polisi. Polisi bertindak sebagai penyelidik, yang artinya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Polisi juga bertindak sebagai penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang jelas tentang tindak pidana yang terjadi demi menemukan tersangkanya. Jadi inilah tugas dari polisi sebagai penyelidik dan juga penyidik, bertugas sebagai alat penegak hukum. Selanjutnya ada jaksa. Jaksa ini adalah pejabat yang berwenang sebagai penuntut umum di pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Jadi jaksa ini adalah pejabat negara yang tugasnya berada di pengadilan, yaitu untuk menuntut si pelanggar hukum seberat-beratnya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, alat penegak hukum adalah hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutus perkara. Saya ulangi, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutus perkara. Jadi bisa dikatakan hakim inilah orang yang menentukan hasil dari sebuah pengadilan atau sebuah peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itulah upaya penegakan hukum dan alat penegak hukum. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda bisa memahami video tentang materi hukum ini. Nantinya ini akan keluar juga di ujian sekolah. Saya harap tetap semangat dan tetap standby di rumah. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung. Saya akan mencantumkan nomor WA saya di deskripsi video ini. Saya ucapkan sekali lagi, sekian dan terima kasih.